认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah pada hari ini kami alaskan hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur. Pada hari ini kami boleh kembali beribadah meskipun secara online. Biarlah dimanapun kami berada, jemaatmu boleh dengan kesungguhan hati, boleh datang kepada Tuhan, memuji, mengagungkan Engkau dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan berkati yang melayani pada hari ini, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Puji Tuhan kita dapat kembali beribadah pada kesempatan minggu ini. Mari kita siapkan hati kita mengangkat pujian Yesus kemuliaan. Katakan, Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidup. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Saudara, kita mau melanjutkan pujian kita. Kita mau katakan sungguh alangkah baiknya. Jemaat, mari kita siapkan hati kita saat ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian, Aku Percaya. Mari katakan, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan, sanggup menjawab semua
Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kesempatan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami, biarlah kami boleh memusatkan hati dan pikiran kami untuk boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, urapi dia supaya apa yang disampaikan surut dengan kehendak Tuhan. Dan bagi setiap jemaat, kami boleh dengan keseriusan boleh mengikuti pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, pernahkah Bapak Ibu melihat satu uploadan di media sosial, di mana ada satu gambar yang memperlihatkan satu lembar kertas ujian, di mana sang pemilik kertas ujian ini tidak bisa menjawab, sehingga dia menuliskan jawaban Yesus adalah jawaban. Ya, dia berpikir dengan cara ini gurunya dapat menerima dan memberikan nilai yang baik. Tentunya pasti tidak ya. Hasil yang ada, guru memberikan yang semestinya, yaitu tidak ada nilai. Karena pelajar ini berpikir dengan itu dia bisa mendapatkan nilai, tapi ternyata tidak. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan sekolah. Berharap bahwa ada jawaban, dan di tengah tidak keputusasaannya, dia berharap hanya Yesus. Sebetulnya hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Di situ orang ini mengingat Yesus di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah benar Yesus adalah jawaban? Apakah Yesus jawaban hidup kita? Ini akan menjadi tema firman Tuhan hari ini. Dan kita akan melihat dari beberapa kisah di dalam Alkitab yang menggambarkan Yesus adalah jawaban. Yang pertama, dalam Yohanes 2 ayat yang pertama sampai 11. Di sini diceritakan satu peristiwa di mana pertama kali Yesus dalam pelayanannya melakukan mujizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Di dalam satu peristiwa atau keadaan di mana saat itu sedang berlangsung pesta perkawinan di Kana. Dan Yesus beserta ibunya Maria serta saudaranya menghadiri pesta itu. Di tengah pesta, apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Tentunya hal ini sangat memalukan bagi keluarga mempelai. Karena anggur menjadi hal yang penting dalam suatu pesta. Dalam kebingungan ini, Maria berinisiatif meminta kepada Yesus untuk melakukan mujizat ini. Sehingga, singkat cerita, benar Tuhan mengubah air menjadi anggur. Dan akhirnya pesta tetap berlangsung sampai akhir. Bahkan dikatakan anggur yang diberikan paling akhir itu yang terbaik dibandingkan sebelumnya. Yesus menjadi harapan bagi keluarga mempelai. Lain lagi kisah dari seorang perwira di dalam Lukas pasal 7 ayat 2 sampai 10. Di situ diceritakan bagaimana seorang perwira yang mengasihi hambanya. Hambanya suatu hari menderita sakit dan hampir mati. Mengingat Yesus saat itu menjadi orang yang paling terkenal dengan pengajaran dan mujizatnya, perwira itu menggantungkan harapannya kepada Yesus. Dia mempercayakan masalahnya kepada Yesus. Lagi-lagi dalam sekejap masalah perwira itu selesai. Perwira itu membuat pilihan yang tepat. Dan yang terakhir satu kisah dari seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bayangkan, begitu lamanya. Selama 12 tahun dia menderita penyakit ini, menghabiskan harta, waktu dia untuk berobat ke sana-sini. Akhirnya pada satu titik, dia menyadari bahwa Yesus adalah jawaban yang dia butuhkan. Dia memberanikan diri dalam kesakitannya untuk mendekati Yesus. Dan firman Tuhan katakan dalam sekejap, penyakitnya hilang. Selama 12 tahun dia menderita sakit ini dan dia menerima kesembuhan. Banyak tokoh yang diberitakan di dalam Alkitab
yang bagaimana menceritakan bagaimana mereka mengalami berbagai masalah, berbagai macam ketakutan, kekhawatiran di dalam hidupnya. Dan ketika mereka mengalami kebuntuan, jalan buntu, dia menyadari bahwa ada Yesus. Dan Yesus yang menjadi jawaban atas segala pergumulan dan masalahnya. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Yesus sendiri yang membuka tangannya, memberikan pernyataan, marilah, datanglah, semua yang letih lesu berbeban berat. Banyak orang ingin mendapatkan jawaban untuk setiap masalah yang dihadapinya. Namun sayangnya mereka tidak mau meluangkan waktu untuk menggali dan mengenal Yesus lebih dalam dan kebenarannya. Di dalam Kolose 2 ayat 3 dikatakan, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan, atau dengan kata lain, jalan keluar masalah kita tidak datang saat Anda menonton film, tidak datang saat Anda jalan-jalan, makan-makan, tidak datang saat Anda sibuk bekerja, atau bahkan ketika Anda sibuk dengan sosial media. Namun ada 3 hal yang dapat kita lakukan supaya kita mendapati jawaban itu. Dapat jawaban dari setiap permasalahan kita. Ada 3 hal yang mau saya bagikan. 3 poin yang mau saya bagikan. Yang pertama, miliki kehidupan doa dan firman. Dalam bukunya The Fisherman and His Friends, yang ditulis oleh Louis Albert Banks, dia menceritakan tentang 2 pelaut yang ditugaskan untuk mengawasi kapal-kapal yang berlayar ke tengah laut. Sepanjang malam badai itu mengamuk sehingga ombak melemparkan 1 orang dari mereka. Ya, jadi tadi ada 2 orang, namun 1 karena ombak terlempar di luar ke laut. Anehnya, pelaut yang tenggelam itu justru adalah orang yang berada di dalam ruangan tertutup atau ruangan yang terlindung, sedangkan yang selamat yang ternyata adalah dia berada di ruangan terbuka, bahkan lebih dekat dengan laut. Apa sebabnya? Ya, jadi ada yang 1 di dalam ruangan, 1 di luar ruangan. Tapi malah yang terlempar adalah yang di dalam ruangan. Apa sebabnya? Sebabnya orang yang di dalam ruangan itu tidak berpegangan. Ya, karena yang di luar pasti langsung refleks berpegangan. Itulah gambaran sikap orang-orang ketika mengalami ujian dalam hidupnya. Ketika hidupnya berjalan dengan baik, mereka merasa nggak perlu bantuan. Namun ketika keadaan semakin sulit, kakinya pun terpeleset sampai jatuh, mereka masih menolak pertolongan Allah. Mereka tidak mau berpegangan kepada Tuhan. Sebaliknya orang-orang yang berpegang pada Tuhan memang akan melewati berbagai masalah, masih akan mengalami itu semua. Namun cenderung dia akan berkata, saya tahu, saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Itu berarti orang itu menyadari bahwa kehidupannya itu dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan menguatkan, Tuhanlah akan menjaga, akan memelihara kehidupannya. Anda hanya perlu duduk diam, tenang di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, meluangkan waktu, perhatian kita untuk berbicara kepada Dia. Merenungkan firman-Nya. Anda juga perlu mencari kebenaran. Melalui persekutuan ibadah, meskipun secara online, kita juga boleh membaca buku rohani, mendengarkan rekaman khotbah yang semakin banyak kita bisa cari di YouTube, di media sosial. Bahkan juga mungkin bisa berkonsultasi kepada seorang yang bisa menuntun Anda kepada firman Tuhan. Karena di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Poinnya hanya minta.
Poinnya hanya berpegang kepadanya. Dan kau akan mendapat jawaban. Itu yang pertama. Bagaimana kita mau mendapatkan jawaban. Kita harus memiliki kehidupan yang berdoa dan membaca firman Tuhan. Itu gak ada jawaban, gak bisa ditawar lagi. Yang kedua, memiliki kehidupan iman. Ada seorang dokter Skotlandia, ya, dokter dari Skotlandia bernama A.J. Cronin. Dia terpaksa berhenti dari kegiatannya sebagai dokter karena dia mengalami sakit. Karena sakit, dia tidak bisa bekerja dengan baik, akhirnya dia memilih kesibukan lain dengan menulis novel. Dia sudah berusaha menulis novel hingga setengah bagian. Setelah itu dia mengalami keputusasaan. Dia merasa udahlah nggak perlu saya lanjutkan lagi. Dia membuang naskah tulisannya itu ke tempat sampah. Suatu hari dia karena keputusasaannya dia memilih untuk keluar rumah dan dia berjalan-jalan di sekitar daerah di Skotlandia. Dia bertemu dengan seorang pria. Seorang pria itu sedang mencangkul sebuah rawa. Itu menjadi pemandangan yang menarik bagi Cronin ini. Dia melihat kenapa orang ini mau menggali sebuah rawa. Dan itu dia tanyakan kepada pria tersebut. Nah, pria itu menjawab demikian. Ayah saya menggali rawa ini, tetapi ia tidak pernah bisa menjadikannya padang rumput. Namun kami tahu, hanya dengan mencangkulnya, rawa ini bisa dijadikan padang rumput. Karena itu saya terus mencangkulnya. Dibayangkan, meskipun gak melihat itu bakal menjadi padang rumput, tapi dia tetap tekun melakukannya. Merasa ditegur dan termotivasi mulai kejadian itu, Cronin segera pulang, dia ambil naskahnya, dia melanjutkan tulisannya, dan apa yang terjadi? Ternyata tulisannya itu menghasilkan sebuah novel yang laris sebanyak atau terjual sebanyak 3 juta kopi. Bayangkan kalau dia menyerah begitu saja, dia tidak akan mendapatkan hasil demikian. Dan dia meninggalkan praktek medisnya sebagai dokter, dan dia menjadi seorang penovel yang luar biasa terkenal. Dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, iman kita yang mungkin hanya sebesar biji sawi. Bapak Ibu tahu biji sawi? Ya, ini kecil sekali. Tapi dikatakan meskipun imanmu hanya sebesar biji sawi, kamu yakini, kalau dikatakan takkan ada yang mustahil bagimu. Imanlah yang membuat Allah menjawab doa kita dan membuat kita berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman, tidak mungkin seorang berkenan di hadapan Allah. Iman jugalah yang akan mengalahkan dunia. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban atas segala pergumulan, asal kita menggantungkan iman kita kepadanya. Kita sudah belajar 2 hal tadi. Miliki kehidupan doa dan firman. Miliki kehidupan iman. Dan yang ketiga, memiliki kehidupan yang bertindak. Doa dan iman memang menjadi komponen utama. Namun untuk mendapat jawaban dari Tuhan, kita juga perlu mengambil suatu tindakan. Di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, Yakobus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ada satu kisah di mana ada seorang lelaki miskin di Irlandia. Wah, hari ini kita berjalan-jalan ke satu daerah negara, ya. Dikatakan seorang lelaki miskin di Irlandia, dia berjalan pulang dengan susah payah dengan sekantong besar kentang.
Bapak Ibu bayangkan dia sedang berjalan membawa manggul, kantong yang besar berisi kentang-kentang, tentunya berat. Akhirnya melintaslah kereta kuda di jalan itu. Dan si pemilik kereta mengundang pria yang tadi membawa karung kentang itu untuk naik ke kereta. Setelah naik, pria itu duduk, namun sambil masih memanggul karung kentang itu. Nah, ketika itu si pemilik kereta menyuruhnya untuk turunin aja karungnya. Gak usah dibawa, kan sudah duduk, sudah ada di dalam ada di kereta kuda. Buat apa dipanggul-panggul? Dan si orang ini langsung menjawab, oh saya tidak mau merepotkan Bapak. Bapak sudah berbaik hati untuk memberikan tumpangan. Masa saya harus membiarkan Bapak dibebani dengan karung kentang ini? Kalau Bapak Ibu mendengar kisah ini mungkin berkata, aduh bodoh banget ya Bapak itu ya. Udah gak dibuat nyaman dengan naik ke kereta kuda, biar supaya tidak sama memanggul berat-berat, dia tetap masih memanggulnya. Inilah gambaran kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan anugerahnya bagi setiap kita. Tuhan memberikan hikmat, dikatakan tadi ya, memberikan hikmat pengetahuan bagi kita. Ketika kita sudah datang berdoa, kita sudah punya iman, sudah kita punya, itu gak cuma dipegang, tapi ada reaksi selanjutnya, ada tindakan selanjutnya harus kita lakukan. Nah, seringkali itu yang masih ragu di dalam diri kita. Mungkinkah ini akan benar pilihan terbaik yang bisa saya berikan, yang bisa saya lakukan untuk menjalani setiap pergumulan hidup saya. Namun itu yang terjadi dalam kehidupan kita yang masih menanggung beban hidup kita, karena kita menanggungnya dengan kekuatan kita sendiri. Gak heran kita semakin lelah, kita semakin dibebani dengan segala kekhawatiran yang ada. Namun berbeda halnya kalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat dan memberitahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya, dan kita meresponi dengan ketaatan dan kesabaran. Jadi tindakan atau aksi inilah yang harus menjadi pelengkap setelah kita berdoa, setelah kita baca firman, setelah kita memiliki iman itu. Kita harus bertindak. Karena apa dikatakan oleh Paulus? Iman tanpa perbuatan itu mati, kosong, gak ada artinya. Seorang yang bernama Mary, dia seorang janda yang sangat miskin. Dia harus tinggal sendiri dan dia mengalami sakit. Namun dia orang yang begitu mengasihi Tuhan. Dia mengenal Tuhan, dan seperti seorang pemazmur, di tengah segala kehidupannya, masalahnya, penyakitnya, dia masih bisa memuji Tuhan. Ia belajar untuk menikmati setiap kebaikan Tuhan, meskipun di dalam setiap penderitaan yang dihadapinya. Suatu hari ada pendeta yang biasa mendatangi rumahnya, membesuknya, karena si ibu ini sudah sakit cukup keras, yang menderita penyakit yang akhirnya membuat dia membutuhkan waktu lama untuk berjalan membuka pintu. Jadi sang pendeta biasanya menelpon dulu, memberi kabar dulu kepada Ibu Mary, oh ya sebentar lagi saya mau ke rumah, mungkin kurang lebih berapa menit. Jadi dia bisa punya perkiraan waktu untuk membuka pintu. Dan hari itu tiba juga, dan akhirnya Mary mulai berjalan dengan lambatnya untuk membuka pintu. Meskipun dengan kelelahannya, dengan susah payah, dia tiba sebelum pendeta itu datang. Dan ketika pendeta itu datang, dia menyambut sang pendeta dengan kata-kata kemenangan. Tuhan itu baik. Luar biasa ya Bapak Ibu. Seorang di tengah pergumulannya, kemiskinannya, kesulitannya, kesendiriannya, bahkan sakit penyakit, dia masih bisa mengagungkan Tuhan dan berkata, Tuhan itu baik. Ini satu teladan yang baik bagi setiap kita. Dan saya memperhatikan bahwa orang-orang yang paling sering menceritakan tentang kebaikan Tuhan, ternyata mereka adalah orang yang biasanya paling banyak menghadapi kesulitan atau ujian di dalam hidupnya. Karena ketika masa sulit, dia berfokus pada anugerah dan kebaikan Tuhan.
daripada masalah yang dihadapi. Teladan Mary tidak hanya menantang kita untuk mengecap atau melihat Allah, kebaikannya di dalam kehidupan kita. Namun kita tetap bisa mengatakan Tuhan itu baik, meskipun keadaan tidak bersahabat dengan kita. Saya teringat ada satu pujian, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tentram, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Janji ini bukan disampaikan oleh saya secara pribadi, tapi ini firman Tuhan yang katakan. Yesus adalah jawaban. Hanya Yesus yang kita bisa andalkan di dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita memiliki kehidupan doa dan firman? Sudahkah kita memiliki kehidupan iman? Dan sudahkah kita memiliki kehidupan yang bertindak? Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita semua, mengajarkan kita semua bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dunia ini. Tak terasa kita akan mendekati mempersiapkan Minggu Advent. Minggu depan sudah Minggu Advent, memasuki Natal. Biarlah ini juga semakin kita mensyukuri Yesus memberikan jawaban sejak dahulu, yaitu jawaban kehidupan yang kekal. Dia mau datang, dia sudah menepati janjinya untuk menyelamatkan kita. Dan kita yang saat ini masih hidup di dunia, kita dengan sabar, dengan penuh ketaatan, kita mau hidup melalui proses demi proses, sesulit apapun. Dan percaya, jawaban itu selalu ada. Hari ini, sampai nanti kelak, Yesus datang kedua kali menjemput kita. Dan jadi kekuatan bagi kita semua, dan tetaplah hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyadari kehidupan kami yang seringkali kami tidak mampu hadapi sendiri. Kami di dalam situasi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Namun kami percaya Tuhan seperti Ibu Mary yang dia tetap bisa berkata, Tuhan itu baik. Bukan karena dia mengalami hal hidup yang mulus, yang lancar, tapi dia berkata itu karena dia mengalami begitu banyak kesulitan, kesendirian, bahkan sakit penyakit. Mungkin di antara jemaatmu saat ini merasa hidupnya baik-baik saja, biarlah mereka tidak terlena dengan kehidupan mereka. Mereka tetap memacu kehidupan semakin intim dengan Tuhan. Sebaliknya juga dengan mereka yang saat ini bergumul dalam segala permasalahan hidup mereka. Banyak kisah-kisah di Alkitab sudah menyatakan bagaimana mereka ketika kesulitan, kekuatan hidup mereka mencari Tuhan. Karena mereka tahu Yesus adalah jawaban hidup mereka. Hal yang sama mau kami lakukan Tuhan. Kami belajar menjadikan Yesus satu-satunya jawaban. Satu-satunya penolong kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Namun yang kami tahu Tuhan, Roh Kudus selalu akan memberikan kami penghiburan kekuatan. Untuk kami boleh menjalani hidup kami. Kami boleh meresponi dan mengaplikasikan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu baik jasmani maupun rohani. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan, pemeliharaan-Mu bagi setiap kami Jemaat GGPHK. Terima kasih Tuhan kalau kami juga masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Walaupun di dalam ibadah online, tetapi biarlah itu tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap bersyukur kepadamu ya Bapa. Bahkan kami juga boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk memuji menyembah Engkau, bahkan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini
untuk boleh dipakai memperluas kerajaan-Mu lewat keberadaan jemaat GGPHK ya Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun belum sempat memberi, setiap mereka yang bekerja, berusaha, ataupun yang masih mencari pekerjaan. Tuhan yang memberkati. Kami menyerahkan pergumulan setiap jemaat-Mu Tuhan, Tuhan yang menolong. Kami yakin Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan jemaat GGPHK. Tuhan juga yang memberkati, mulai dari jemaat-Mu yang masih kecil, Tuhan, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa maupun yang lansia. Tuhan, kami berdoa secara khusus saat ini untuk setiap jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan, setiap bagian tubuh saat ini yang sakit, Tuhan, yang rusak, Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dan oleh kuasa darah-Mu kami percaya dan yakin Tuhan memulihkan mereka, dan mereka boleh sembuh, dan mereka boleh melakukan aktivitas mereka secara normal ya Bapa. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang studi, yang sekolah, bahkan mereka yang juga masih saat ini mengadakan studi online. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kerajinan, kepintaran. Tuhan berkati juga untuk orang tua mereka yang mendampingi dan menemani. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, memberikan kesabaran dapat mendampingi anak-anak mereka untuk belajar di rumah ya Bapa. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak yang bekerja, yang berusaha, Tuhan yang menolong agar tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada, khususnya di tempat lingkungan mereka bekerja dan berusaha. Kami berdoa Tuhan buat GGPHK, Tuhan memberkati juga untuk nguse para hamba Tuhan, setiap majelis, guru-guru sekolah minggu, pengurus youth maupun setiap aktivis yang ada. Tuhan memberkati, biarlah kami diberikan kesatuan hati Tuhan, agar kami boleh melayani Engkau dengan kesungguhan hati, dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan juga penuh dengan kerendahan diri ya Bapa, karena kami tahu Tuhan semua berkat dan talenta yang kami miliki ada semuanya berasal dari Engkau, dan biarlah kami boleh memakai Tuhan setiap talenta yang kami miliki hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa memberkati untuk gereja GGPHK yang ada di Pontianak maupun juga pos PI yang ada di Wajok. Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan, pengurus jemaat yang ada di sana Tuhan. Tuhan mencukupi segala kebutuhan gereja maupun setiap jemaat. Tuhan memberkati setiap kebutuhan mereka. Tuhan juga yang menolong setiap ibadah yang mereka lakukan. Tuhan memberkati setiap para pelayan. Tuhan juga memberkati mereka ya Bapa. Juga dalam persiapan baik yang ada di Pontianak maupun yang ada di Jakarta Tuhan, dalam persiapan untuk Natal, kiranya Tuhan menolong setiap persiapan kami, hal-hal yang kami butuhkan Tuhan. Setiap para pelayan-Mu Tuhan memberkati ya Bapa. Percaya dan yakin Tuhan Kau campur tangan atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah ibadah perayaan Natal Tuhan, walaupun kami melakukan secara online, itu tidak mengurangi rasa sukacita kami, dan biarlah kami tetap bersukacita Tuhan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan memberkati setiap jajaran pemerintahan yang ada, para menteri Tuhan, sampai staf terendah RT RW. Tuhan memakai, Tuhan menolong agar setiap program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan biarlah apapun yang Tuhan mereka hasilkan, keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat khususnya, itulah untuk kebaikan bersama bagi rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk para tim medis, para perawat, para dokter yang menangani pasien COVID-19. Mereka para relawan juga Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesabaran, memberikan mereka sukacita dapat menangani para pasien dengan baik, dan juga Tuhan menolong para pasien yang terkena kasus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga yang memulihkan keadaan mereka. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Tuhan juga memberkati setiap keluarga pasien maupun keluarga tim medis. Kiranya Tuhan yang menolong memberkati mereka, berikan mereka juga kekuatan dan sukacita penghiburan daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berkati khususnya tengah-tengah masa pandemi ini, biarlah bangsa Indonesia Tuhan tetap Bapa bersyukur, dan biarlah Tuhan kami rindu agar hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh terjadi buat bangsa ini ya Yesus. Kiranya Tuhan
bangsa Indonesia ini kembali kepadamu ya Bapa. Tuhan memberkati Tuhan bangsa Indonesia, Tuhan memberkati agar setiap tanah-tanah yang ada di Indonesia dapat menghasilkan ya Bapa. Tuhan menolong untuk juga setiap masalah yang terjadi, bencana alam, masalah ekonomi, masalah sosial, budaya, keamanan negeri ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa mata-Mu tertuju buat bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Kamu memakai setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini menjadi gereja yang menginjili, menjadi gereja yang berdampak buat bangsa Indonesia ini ya Bapa. Tuhan memakai setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami semua Tuhan, kami menjadi gereja-gereja-Mu yang berdampak buat bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, Tuhan sertai kami. Tuhan juga menjaga dan melindungi kami, keluarga kami masing-masing Tuhan. Kau yang menyertai ya Bapa, bahkan kami percaya dan yakin Tuhan yang akan memelihara kami ya Bapa. Tuhan menolong setiap pergumulan setiap kami semua, kami percaya dan yakin setiap masalah yang kami hadapi Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Dan itu biarlah boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh selalu berharap kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan doa-doa kami ini Tuhan yang tidak sempurna ini, dan biarlah Tuhan yang sempurnakan semuanya, karena kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日家等於嚟讀使徒聖經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。 Bapak Ibu Jemaat, kini tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada kesempatan minggu hari ini. Apapun perkara yang harus kita hadapi, penyertaan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita sanggup melaluinya. Mari kita angkat pujian ini. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan.
memulihkan biasaku, memulihkan hidupku. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah, kami boleh memuji, mengagungkan Engkau, dan kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah jemaat Tuhan boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kami rindu Tuhan terus memberkati kehidupan jemaat, hari lepas hari mereka boleh menjadikan Yesus sebagai jawaban hidup mereka. Terima kasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Amin.